Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada pelajaran farmakognosi kelas 10. Pada pelajaran farmakognosi kelas 10, bab 1 tentang farmakognosi dan tanaman obat. Di bab 1 ada beberapa topik atau subbab. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian farmakognosi, sejarah dan ruang lingkup farmakognosi, tata nama Latin, dan simplisia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sistematika. Sistematika tumbuhan, zat berkhasiat, dan manfaat simplisia adalah subbab terakhir pada bab 1. Sistematika tumbuhan. Sistematika tumbuhan itu banyak sekali, tetapi ada 4 yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, Talophyta, yaitu tumbuhan tanpa bentuk batang dan daun. Jadi, jika ada tumbuhan tanpa bentuk batang dan daun, termasuk golongan Talophyta. Di farmakognosi ada Simplicia thallus yang berasal dari golongan Talophyta. Yang kedua, Bryophyta, yaitu tumbuhan lumut. Ini seperti tumbuhan lumut yang sering kita temui ya. Yang ketiga, Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku biasanya menempel pada pohon. Di pinggir daun tumbuhan paku ada bintil-bintil kecil yang disebut spora. Bintil-bintil kecil atau spora itu jika jatuh ke tanah akan menumbuhkan tumbuhan paku yang baru. Daun tumbuhan paku yang baru akan tumbuh menggulung, sedangkan jika sudah membesar akan membuka. Ketiga golongan tanaman ini termasuk tanaman tingkat rendah, sedangkan yang termasuk tanaman tingkat tinggi adalah dari golongan Spermatophyta atau Anthophyta. Spermatophyta atau Anthophyta yaitu tumbuhan berbiji atau berbunga yang banyak kita temui, contoh mangga, jambu, dan lain-lain. Sistematika atau taksonomi tumbuhan. Sistematika dengan taksonomi itu sebenarnya berbeda, hanya mirip satu sama lain. Coba kamu lihat yang ada di kotak sebelah kiri itu termasuk sistematika. Dan masing-masing katanya itu merupakan tingkatan takson. Jadi seperti kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies itu merupakan tingkatan takson. Takson tidak hanya tunggal, tetapi ada atas dan bawahnya. Kita ambil contoh divisi. Di atas divisi itu ada superdivisi, dan di bawah divisi itu ada subdivisi. Tingkatan takson ini menunjukkan klasifikasi dari tanaman tersebut. Jika kita ingin melihat tingkatan takson dari tanaman, kita bisa lihat di website dengan alamat www.plantamor.com. Di situ nanti kita hanya memasukkan tanaman dan akan muncul tingkatan taksonnya atau sistematikanya. Nah, kita ambil contoh sistematika dari jambu biji, Psidium guajava lins. Jambu biji merupakan kingdom plantae atau tumbuhan. Untuk kingdom atau kerajaan ada 2 ya, yaitu tumbuhan dan hewan. Jambu biji termasuk superdivisi Spermatophyta dan divisi Magnoliophyta. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Jadi untuk divisi dan superdivisi selalu diakhiri dengan kata pita. Jambu biji termasuk kelas Magnoliopsida. Nah, untuk kelas itu biasanya diakhiri dengan kata opsida.
Jambu biji termasuk ordo Myrtales. Nah, untuk ordo biasanya diakhiri dengan kata les. Jambu biji termasuk famili dari Myrtaceae. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jika ada tulisan Ceae itu cara membacanya adalah C. Jadi sudah cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan, apa tingkatan takson di bawah famili? Jawabannya adalah genus, karena genus terletak di bawah famili. Simplicia nabati dan bagian tanaman. Simplicia nabati sangat berkaitan dengan tanaman obat. Nah, apa sih Simplicia nabati? Simplicia nabati adalah Simplicia berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Tanaman utuh di sini maksudnya adalah seluruh bagian tanaman itu berkhasiat sebagai obat. Contoh pegagan, dan sambiloto. Jadi pada dua tanaman tersebut seluruh bagiannya itu berkhasiat sebagai obat. Eksudat tanaman yaitu cairan yang keluar dari tanaman, biasanya dari batang. Contoh getah daun pepaya. Getah daun pepaya jika dikeringkan dan diolah lebih lanjut itu akan menghasilkan simplicia yang bernama papain. Bagian tanaman. Kita telah bahas sebelumnya bahwa ada banyak bagian tanaman seperti akar atau radix, rimpang atau rizoma, daun atau folium, dan sebagainya. Tidak seluruh bagian tanaman memiliki jumlah zat berkhasiat yang sama. Tanaman dikatakan sebagai obat itu jika memiliki zat yang berkhasiat sebagai obat. Kita harus tahu zat itu paling banyak terdapat di bagian tanaman yang mana. Contoh teh. Pada teh, zat berkhasiat utama yaitu tanin yang banyak dihasilkan oleh daun. Jadi, untuk teh yang dimanfaatkan itu adalah bagian daunnya. Di dalam tanaman itu banyak sekali zat-zat. Nah, zat-zat tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu zat berkhasiat dan zat inert. Zat berkhasiat yaitu senyawa kimia yang ada di dalam tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Contoh alkaloida, glikosida, flavonoid, steroid, antibiotik, minyak atsiri, tanin, vitamin, dan lain-lain. Sedangkan zat inert itu adalah zat yang bukan sebagai obat atau netral. Contoh selulosa, pati, albumin, dan lain-lain. Tanaman obat dapat digunakan sebagai obat karena mengandung zat berkhasiat tertentu yang bertanggung jawab terhadap efek farmakologisnya. Belum semua tanaman obat yang digunakan masyarakat untuk pengobatan tradisional telah diteliti kandungan zat berkhasiat. Jadi, tanaman obat yang banyak beredar di masyarakat itu belum diteliti kandungan zat berkhasiatnya. Nah, tugas peneliti bidang farmasi adalah kita harus mencari tahu kandungan zat berkhasiat yang digunakan dalam tanaman obat. Apakah sudah benar tanaman tersebut dimanfaatkan sesuai khasiatnya? Zat berkhasiat apa yang ada di dalam tanaman tersebut? Dan apakah ada efek sampingnya? Nah, itu adalah tugas dari peneliti bidang farmasi. Nah, pada bidang farmasi,
istilah-istilah yang digunakan untuk khasiat obat itu ada banyak ya. Nah, di sini ada misalkan analgetika, itu artinya mengurangi rasa nyeri. Jadi yang kita gunakan adalah istilah analgetika ya. Terus kemudian antipiretika, yaitu menurunkan suhu badan. Antiseptika, membasmi kuman. Antitusif, pereda batuk. Nah, untuk antitusif itu adalah pereda batuk untuk batuk kering ya. Sedangkan untuk pereda batuk berdahak itu adalah ekspektoransia. Nah, istilah-istilah khasiat ini kamu hafalkan ya. Selanjutnya ada zat berkhasiat dan efek farmakologisnya. Contoh kunyit, nama latinnya Curcuma domestica. Zat berkhasiat dari kunyit adalah kurkumin. Khasiatnya antara lain anti radang, anti tumor, hepatoprotektor, dan antioksidan. Nah, untuk zat berkhasiat dan efek farmakologisnya kalian juga hafalkan ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan via WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.